Selamat sore menjelang malam ya. Pada hari ini kita berada di Desa Paropo, Kecamatan Silale Sabungan, Kabupaten Dairi. Hari ini hari Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021. Kita kembali ke channel Patroli Hukum. Kita mau membahas bagaimana tentang atas kinerja pemerintah ini terhadap pelaku usaha KJA yang ada di Kecamatan Silale Sabungan terkhusus. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, anggaran tahun ini yang telah dikucurkan menurut dari keterangan beberapa pihak dari pemerintahan itu sendiri ada berkisar 1,2 M yang dikucurkan dana. Seharusnya kalau dengan asumsi dia penarikan itu dia 200 keramba aturan yang diharuskan mau ditarik, berarti dengan katakan ganti rugi ataupun alih profesi per lubang dia 5 juta, berarti 1 miliar 200 jutanya itu adalah dana untuk operasional penarikan KJA ini sendiri. Tetapi kita lihat saudara-saudara, kejadiannya juga terulang. Tahap pertama, penarikan tahap kedua ini ditarik 158, bukan 200. Kemana anggaran itu sisa? Yang 42 lubang lagi. Di tahap pertama penarikan juga kalau kita ingat, pada saat itu dikatakan kepada pelaku KJA, diumumkan 100 lubang. Tetapi yang mereka tarik hanya 58 lubang. Sisa 42 lubang lagi. Kemana anggaran itu? Itu perlu kita telusuri saudara-saudara. Banyak keganjilan yang terjadi dalam penarikan ini. Disebut biaya untuk alih profesi, tetapi bahan-bahan yang ada di KJA ini diambil, dibawa pergi ke sana. Oke, nanti ditaruh pelelangan. Kalau pelelangan, nah seharusnya kan sebagai alih profesi jaringnya itu dapat digunakan oleh pelaku usaha itu sendiri sebagai bahan untuk alih profesinya, seperti ternak ayam bisa jaringnya, besinya dapat dimanfaatkan tempat yang lain. Nah ini kan berarti sudah benar-benar untuk penarikan untuk biaya keramba itu sendiri, bukan alih profesi. Jadi kurang tepat dia untuk biaya alih profesi. Kedua yang mau saya sampaikan, keluhan-keluhan masyarakat di sini yang disampaikan kepada kita, bahwasanya mereka ditertibkan asal pengusaha-pengusaha KJA yang pengusaha, bukan atas nama perorangan ataupun masyarakat, itu terlebih dahulu yang ditertibkan. Perhitungannya saudaraku, 1 lubang milik perusahaan sama dengan 50 lubang milik ataupun petak milik masyarakat. Nah itu yang mau ditertibkan, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau alasan mereka itu mereka punya surat izin, masyarakat juga dapat melakukan itu. Tetapi pemerintah kan tidak bisa memberi. Nah kalau dibilang ada melawan peraturan terhadap peraturan itu, KJA ini melawan peraturan terhadap KJA itu. Tahun berapa sih Perpres itu ditaruh? KJA terlebih dahulu ada. Jadi suatu alasan itu dikatakan kita melawan. Tidak pernah kita masyarakat mau melawan hukum, tidak. Masyarakat terkhusus di Silale Sabungan ini mau hidup tentram, aman. Tetapi bagaimana cara membenahi ini? Orang KJA yang ada di Silale Sabungan ini terkhusus ya semua, mereka mau ditertibkan asal itu merata. Termasuk juga pemilik perusahaan yang besar seperti Aquapam, Japa. Itu lebih dulu ditertibkan. Jadi itu sama-sama kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini tidak punya masyarakat lebih dahulu ditertibkan. Nah, baru nggak perlu pemerintah membuat anggaran besar-besar sampai miliaran. Masyarakat pasti antusias untuk membersihkan, menarik kerambanya itu sendiri. Kalau ini terjadi, mereka pasti mau. Semua masyarakat di sini mau mendatangani, asal kita juga punya komitmen pemerintah dalam hal ini. Perusahaan lebih dahulu ditata, lalu para pelaku KJA masyarakat. Berarti dong kalau punya masyarakat yang dibina dulu, dibinasakan dulu, ditarik dan dibinasakan,
punya perusahaan tidak. Berarti ada apa ini? Kan gitu. Apakah nggak sanggup pemerintah untuk menutup itu? Kenapa harus punya masyarakat lebih dahulu yang ditertibkan baru punya perusahaan? Secara keseluruhan masyarakat mau ditertibkan, tetapi mereka mau juga agar perusahaan-perusahaan itu yang besar itu seperti Japa dan Aquafam juga ditertibkan. Jangan punya masyarakat saja. Masyarakat pun ingin mendapatkan hasil, membangkitkan ekonomi setempat. Dengan apa? Ber-KJA. Kalaupun ada asumsi seperti yang dikatakan saya dengar informasi, katakan ada lokasilisasi tempat, berarti ber-KJA itu masih bisa. Ngapain harus dikucurkan dana besar-besar? Ayo kita cari dulu jalan terbaik. Bukan main-main antam sendiri, keputusan kebijakan begini. Ini kan anggaran kan tidak tepat sasaran. Masyarakat mau ditertibkan. Bukan tidak mau. Tetapi jangan tembang pilih. Lakukan kebijakan. Kenapa harus punya masyarakat lebih dahulu? Ini sama dengan mematikan perekonomian ataupun kekuatan ekonomi yang ada di desa-desa yang ada di sini. Saya katakan bukan mereka tidak mau. 100% mereka mau, tapi semua ya komitmen pemerintah untuk menata ini semua. Jangan punya masyarakat semua ditariki, tetapi perusahaan-perusahaan yang uangnya yang notabene kalau mereka berhasil uangnya dibawa ke negara mereka, itu harus dicermati. Banyak sekali kejanggalan di sini. Bingung kita, kurang tepat sasaran dalam kebijakan ini. Ya, ini analisa kita ya, analisa kita sebagai channel patroli hukum. Ya, sepertinya anggaran ini tidak tepat sasaran dan disia-siakan. Ditaruh dia batasnya sampai tahun berapa? 2024 mau ditertibkan bisa, tapi asal pemilik perusahaan lain yang ber-KJA, pelaku usaha KJA yang perusahaan juga ditertibkan bersama-sama. Jangan tembang pilih. Ini atas kami masyarakat mengatakan kepada pihak pemerintah setempat, terkhusus di Kabupaten Dairi. Ada namanya di lokasilisasi, lakukan. Ada namanya penataan, ada tempat-tempat terkhusus, ada tempat dia pariwisata, ada dia tempat permukiman penduduk, ada tempat untuk berusaha KJA. Saya pernah dengar dari beberapa orang bahwasanya beberapa tahun yang lalu pernah ada pihak pemerintahan melakukan bantuan kepada keramba jaring apung. Tahunnya saya lupa, saya kurang ingat. Itu pernah. Berarti Anda tidak tepat sasaran juga pemerintah dalam program itu pada saat itu. Karena lebih dahulu orang ber-KJA ada daripada di peraturan itu, pelarangan itu. Jadi saya harap kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini boleh dicerna nanti semua video-video ini, terutama yang pertama tadi ya, anggaran yang pertama, tahap pertama 100 keramba katanya mau ditertibkan. Anggaran itu sudah muncul, tetapi yang ditarik 58. Kemana sisanya? 42 dana untuk 42 keramba itu. Kemarin tahun ini anggaran bulan ini dikatakan 200 keramba, anggarannya 200 keramba. Beda dana operasionalnya. Kemana biaya operasional ini? Gitu. Yang hanya ditarik sekarang 158, 42. Dana ini mau diapakan gitu. Saya tanya, ada rekaman saya berbicara kepada Pak Kadis Lingkungan Hidup, Pak Amper Nenggolan dan stafnya bermarga Panggabean, ada saya rekamannya. Katanya dananya itu akan dikembalikan ke pusat. Kalau dikembalikan itu perlu juga diselidiki. Hai engkau
yang pihak-pihak tertentu. Tolong dikembangkan ini. Semakin ada kegiatan, semakin ada ya celah untuk berbuat kecurangan. Itu harus didengarkan itu. Ini juga terkait gara-gara ini ada di video-video kita yang terlebih dahulu. Ada seorang pelaku KJA bernama N Nenggolan juga komplain dalam hal itu. Seharusnya keramba jaring apung yang dibawanya itu yang seperti ini kan bisa digunakan baik kayunya, baik besinya, baik ini tongnya kepada digunakan untuk usaha lain. Itu yang disebut dengan alih profesi, bukan dibawa. Karena yang dibayar itu bukan ininya dibayar, tapi mengalihkan profesi. Itu artinya. Kalau enggak jangan judulnya alih profesi. Sudah berapa truk dan yang sudah dibawa, kan seharusnya bahan itu bisa digunakan untuk alih profesi mereka, seperti ternak ayam kek atau apa kek, atau bikin usaha katakanlah kolam darat. Nah, dalam hal ini harus bijaklah pemerintah daerah. Jangan main antam kerja-kerja aja. Kalau soal kerja, tukang becak pun kerja. Nah, gitu. Jadi kalau hanya mau kita mau program ini biar jalan, memaksakan kita. Kadang kita memaksakan diri untuk bekerja. Tapi nggak tepat kita bekerja. Jadi kurang tepat sasaran, menyia-nyiakan anggaran. Tahu sepala pakai anggaran kalau ditentukan tahunnya semua keramba di jaring apung di Silalai ini dapat ditarik. Masyarakat mau, tapi tetapkan. Misalnya tahun 2004 harus dibersihkan. Masyarakat itu dengan sukarela memberikannya tanpa ganti rugi. Semua pelaku KJM mau. Asal itu ditetapkan benar-benar ya, benar-benar dilakukan. Gitu. Itu dari kita channel Patroli Hukum agar video ini dapat dipelajari. Karena ini semua yang saya ungkapkan adalah keluh kesah daripada pelaku KJA. Bukan oknum-oknum ya. Tapi semua pelaku-pelaku KJM mereka mau ditertibkan. Tetapi semua merata ya seluruh Danau Toba. Jangan yang kecil-kecilnya punya pelaku KJM masyarakat aja lu tertibkan. Coba lu tertibkan dulu Japa. Aku paham nggak mampu. Bilang dong kalau nggak mampu. Jangan punya masyarakat aja kau mampu. Kasihan mereka harus menguliakan anaknya dari KJA-nya. Kalau dibilang pencemaran lingkungan, lihat, telusuri berapa banyak 50 kotak punya masyarakat, satu lubang punya perusahaan-perusahaan lain itu seimbang, saudaraku. Jadi tolong cermati kebijakan-kebijakan yang Anda lakukan. Berpihaklah kepada masyarakat kecil, bukan berpihak kepada pengusaha yang memberikan PT, yang memberikan sesuatu kepada kalian. Tolong cermati kita ini ya. Demikian dari kita channel Patroli Hukum. Salam setengah merdeka. Salam setengah merdeka.